Baik Bapak Ibu, berikut video penelitian yang saya lakukan selama berada di lapangan, yaitu SMP Swasta Yaspi Labuhan. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinkas Terus, NPM 19052111015, jurusan Fakultas Eskip di Universitas Dharma Agung. Yang pertama, saya melakukan observasi dan dokumentasi selama 3 minggu yang dimulai dari bulan Mei hingga Juni di lapangan untuk mendapatkan sejumlah informasi tentang kepribadian siswa saat belajar di ruangan kelas dan bergaul dengan temannya. Kemudian, setelah data hasil observasi saya dapatkan, saya menetapkan informan sebagai sampel dalam penelitian ini yang akan saya wawancarai berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu siswa yang memahami permasalahan yang sedang saya teliti dan sebagai korban perceraian orang tua. Didapatkanlah data tersebut sebanyak 8 informan yang dipilih dari ruangan kelas 81 dan 82. Kemudian saya melakukan wawancara di ruangan kelas dan di kantor guru dengan mengumpulkan 8 siswa yang menjadi informan pada satu ruangan. Langkah selanjutnya saya melakukan wawancara pada informan. Oke, Dek Najwa Kumaira, bagaimana sikap kamu sebagai korban perceraian orang tua saat belajar dan bergaul di sekolah? Saat belajar terkadang saya kurang semangat walaupun masih dapat mengikuti pembelajaran saat bergaul di sekolah. Terkadang saya minder dan malu pada diri saya sendiri juga ini sama kawan yang kadang kalau cerita selalu membahas tentang orang tuanya yang masih lengkap. Oke, Najwa, yang kedua itu, apakah kamu sebagai korban perceraian orang tua bisa bertanggung jawab secara mandiri dalam belajar dan memiliki masa depan yang baik? Semenjak orang tua saya cerai, sampai saat ini saya belum mampu mandiri dan kurang bertanggung jawab terhadap tugas sekolah. Oke, Dek Najwa, yang ketiga itu, sejauh mana kamu sebagai korban perceraian orang tua berani untuk tampil beda secara positif dengan siswa lainnya? Sejauh ini saya masih kurang percaya diri dan bisa dikatakan belum mampu untuk berdaya saing dengan baik secara positif. Oke, yang keempat ya Najwa. Najwa, apakah dampak negatif perceraian orang tua terhadap keharmonisan keluargamu? Keluarga saya tidak harmonis lagi, terutama ibu yang sudah melepas tanggung jawabnya sebagai mertua terhadap saya karena pendapatan untuk gaji ayah rendah dan tidak mempedulikan kami lagi. Oke, yang terakhir ya Najwa. Najwa, sejauh mana perceraian orang tua pada kamu itu bisa berefek buruk untuk psikologi kamu? Sejak orang tua saya bercerai, saya menjadi terdiam dari yang dulunya ceria dan teriak serta merasa kurang percaya diri, gampang cemas atau mudah khawatir dan kurang peduli terhadap pembelajaran di sekolah. Ini kelas. Oke Najwa, terima kasih ya Dek. Enggak suka dibercandai sama teman-teman karena merasa bahwa mereka tidak tahu gimana posisi saya saat ini, sehingga saya sering marah dan mau memukul mereka jika bercandanya kelewatan. Oke, apakah kamu sebagai korban perceraian orang tua itu bisa bertanggung jawab secara mandiri dalam belajar dan memiliki masa depan yang baik? Bagi saya tidak bisa bertanggung jawab secara mandiri. Mungkin buat saya Oke, sejauh mana kamu sebagai korban perceraian orang tua berani untuk tampil beda secara positif dengan siswa lainnya? jika dibandingkan dengan siswa lainnya, ya saya banyak tercinta dalam belajar walau namun untuk saat ini bisa baca tulis mengerti banyak hal guruku terima kasihku. Tidak mampu
apakah dampak negatif perceraian orang tua terhadap keharmonisan keluargamu? Apakah keluargamu masih harmonis? Saya sangat jelas karena tidak ada lagi keharmonisan dan ayah saya pun kurang bertanggung jawab terhadap kami anak-anaknya dan sudah tidak memperdulikan saya lagi. Oke, yang terakhir ya dek, sejauh mana perceraian orang tua pada kamu bisa berefek buruk untuk psikologi kamu? Yang rasa tinggi memiliki dan tanggung bertanggung dulu sebelum orang tua saya bercerai saya sifat yang penyayang kalau nanti tinggi peduli mandiri dan bertanggung jawab. Ini saya merasa gagal mewujudkan mimpi saya di saya lebih. Oke, terima kasih ya dek. Semoga psikologi kamu makin baik, kamu juga makin pintar. Amira Satriani, Miss mau bertanya ke kamu, bagaimana sikap kamu sebagai korban perceraian orang tua saat belajar dan bergaul di sekolah? Saat belajar saya otis dari sebelum ini, makanya saya siap mendapat saat. Apakah kamu sebagai korban perceraian orang tua bisa bertanggung jawab secara mandiri dan memiliki masa depan yang baik? Bagi saya tidak bisa menemani karena perceraian orang tua justru semakin membuat saya patah semangat dan semakin malas mengerjakan tugas sekolah walaupun kadang saya masih memikirkan masa depan saya sehingga saya masih berusaha ke sekolah walaupun lokasi rumah sudah jauh dari sekolah. Oke, yang kemudian itu sejauh mana oke, jadi kehidupan dan orang tua itu sejauh mana kamu bisa berani untuk tampil beda secara positif jika dibandingkan dengan siswa lainnya? Jika dibandingkan dengan siswa lain, dulunya saya termasuk siswa yang rajin dan belajar selalu pintar, namun untuk saat ini semenjak orang tua saya bercerai, saya malah lebih malas sekolah dan malas selesai karena tidak masuk atau tidak mampu berdaya saing lagi dengan teman-teman di kelas. Oke, yang keempat itu kan dek, apakah dampak negatif dari orang tua terhadap keharmonisan keluargamu? Apakah keluargamu masih kompak gitu? Dampak negatif perceraian orang tua terhadap keharmonisan keluarga saya terlihat sangat jelas di mana tidak ada lagi keharmonisan dan ayah saya pun
Setelah hasil wawancara saya dapatkan, saya membuat hasil tersebut ke dalam bentuk PDF yang kemudian akan diolah melalui pengkodingan dan Node.js melalui software NVivo 12. Namun sebelumnya saya melakukan diskusi dengan teman sejawat dan bimbingan kepada dosen pembimbing untuk membimbing saya dalam mengolah hasil temuan ataupun data selama berada di lapangan berdasarkan Node.js dan pengkodingan melalui software NVivo 12. Setelah pengkodingan dilakukan, saya menganalisis besar kecilnya inti masalah yang dihasilkan dari coding sebagai keputusan dari penelitian ini yang sejalan dengan judul dan pertanyaan masalah yang kemudian menjadi ringkasan hasil penelitian ataupun wawancara. Setelah pengolahan data selesai dilakukan, saya melakukan penyusunan skripsi pada bab 4 dan bab 5 sebagai hasil akhir dari penelitian saya. Demikianlah proses penelitian yang saya lakukan selama berada di SMP swasta Yaspi Labuhan, baik saat observasi, wawancara, dan dokumentasi. Apabila ada tutur kata saya yang salah, dari lubuk hati saya yang paling dalam saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.